Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 MIPA 2. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba deh anak-anak lihat lagi lingkungannya, terus lihat lagi baju yang dipakai, apakah sudah rapi? Masih ada yang belum rapi nih, terus lingkungannya masih ada yang buang sampah sembarangan tuh, coba diambil dulu ya. Coba dirapikan dulu semuanya ya. Oke, kalau kayak gini kan rapi. Nah, anak-anak jangan lupa, meskipun tadi memang panas, terus siang-siang bolong, terus tadi habis ke kantin, habis makan bawa makanan ke kelas, jangan lupa tetap harus diperhatikan lingkungannya nih. Jangan sampai di sekitar sini tuh jadi kotor, bau. Jadi kita belajarnya juga jadi nggak nyaman. Kalau lingkungan bersih, kan belajarnya juga jadi semangat, lebih nyaman, dan lebih bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang sebelum memulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Terima kasih ya ketua kelas telah memimpin doa pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa daftar hadir kelas 11 MIPA 2 terlebih dahulu, sambil kalian lihat nih teman-temannya apakah sudah masuk kelas semua apa belum, apa masih ada yang di kantin. Coba ya. Oke, di daftar hadir sudah lengkap semua nih. Kalau yang di kelas gimana? Masih ada yang di luar nggak? Oke, sudah masuk semua ya, berarti sudah lengkap. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan anak-anak dapat memahami serta menjelaskan mengenai pengertian laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Nah, sekarang anak-anak, ada yang pernah dengar gak laju reaksi itu apa? Coba, ada yang bisa jawab? Ayo, gak apa-apa, dijawab. Jangan takut ya, teman-teman. Yang namanya belajar itu pasti ada salah, ada benar. Jadi gak usah takut untuk menjawab. Dengan kalian memberanikan diri untuk menjawab, kalian juga melatih supaya kalian berani dalam berargumen. Ayo, coba. Gak apa-apa, dijawab yuk. Iya, silakan Bayu. Oke, menurut Bayu tadi laju reaksi itu konsentrasi yang berubah selama terjadinya reaksi. Oke, lumayan mendekati definisi yang sesungguhnya. Coba ada yang bisa melengkapi nggak pernyataan Bayu tersebut? Coba sambungkan dengan pengertian reaksi itu sendiri. Reaksi itu kan merupakan perubahan dari reaktan berubah menjadi produk. Nah, coba silakan. Ada yang bisa menyambungkan nggak antara apa yang dikatakan Bayu dengan apa yang saya bilang tadi? Oke, silakan Rina. Iya, good Rina. Ternyata Rina sudah baca ya. Bagus, coba ditiru ya teman-teman yang lainnya. Semoga teman-teman juga bisa membaca terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran gitu. Nah, benar kata Rina tadi, kalau laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, perubahan ini bisa terjadi pertambahan, bisa terjadi pengurangan. Nah, dalam hal reaksi, pertambahan akan dialami oleh produk, sementara pengurangan itu dialami oleh reaktan. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, untuk memahami lebih lanjut, Ibu sudah siapkan video untuk anak-anak semua. Coba anak-anak pahami dan simak ya. Setelah ini kita akan bahas mengenai video tersebut. Ayo disimak ya, jangan berisik. Coba ayo Ilham, perhatikan ya. In order for a chemical reaction to occur, there must be enough energy to break the bonds that hold the particles together in a molecule. The speed in which new particles form is called the rate of reaction. Welcome to Moo Math and Science. Before a skateboard will move, energy must be applied, and this causes it to move. In a similar manner, a chemical reaction must also have a boost in energy in order to get the reaction to occur. This boost of energy is called the activation energy and is the least amount of energy needed in order to get the molecules to react. Think of a match. The match has all of the reactants it needs to burn, but you must strike the match, which provides friction,
which causes heat, which provides the activation energy needed to start the reaction. So what are some of the factors that affect the rate of reaction? There are generally 4 factors that impact this rate of reaction: temperature, concentration, surface area, and either an inhibitor or a catalyst. Let's look at temperature. The higher the temperature, the faster the rate of reaction. As temperature rises, the particles of the reactants move more quickly, which causes the particles to collide more often and with greater energy, so many reactants can change into particles in a short time. Concentration. In general, a higher concentration of reactants will cause a faster rate of reaction. Concentration is the measure of the amount of one substance dissolved into another. When concentration is high, the particles are close to each other, which increases how often the reactants collide and react more quickly. Surface area. Increasing the surface area of solid reactants increases the rate of reaction. A greater surface area exposes more of the reactants to each of the other reactants, thus increasing the rate of reaction. For example, if you grind a solid into a powder, this increases the surface area and speeds up the rate of reaction. An inhibitor is a substance that slows down the rate of reaction. There are generally 3 common types of inhibitors: a corrosive inhibitor, which decreases the rate of the oxidation of metal; an enzyme inhibitor, which in chemistry and biology binds to an enzyme, lessening its activity; and a reaction inhibitor, which is any substance that decreases the rate of a chemical reaction. And finally, a catalyst is a substance that speeds up a reaction. It does this by lowering the activation energy of a reaction. Some enzymes in your body are catalysts and speed up chemical reactions. So there we go. I hope it was helpful, and remember, kindness multiplies kindness. Be kind to someone today. Oke, videonya udah selesai. Coba fokus lagi anak-anak, habis lihat layar. Coba, ayo, udah fokus? Coba deh, kalau belum fokus, coba ikutin gerakan ibu ya. Coba anak-anak siapkan jari telunjuknya, ikuti gerakan ibu ya. Fokus. Ayo, tiru semuanya. Harus menyatu di atas kepala, nggak boleh ngeliat ya. Coba, sudah fokus belum? 1, 2, 3. Fokus. Oke, udah fokus ya semuanya ya. Sip, kalau gitu kalau sudah fokus, ibu mau tanya nih. Coba, siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Tadi dijelasin tuh di video. Ayo, coba jangan takut untuk menjawab. Ya, silakan Rahma. Betul, ada konsentrasi, temperatur, kemudian apa lagi? Katalisator dan luas permukaan. Ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Nah, sekarang sebelum ibu melanjutkan, coba di sini masih ada yang bingung nggak mengenai faktor-faktor laju reaksi atau definisi dari laju reaksi itu sendiri? Oke, silakan Bayu. Ya, oke, nggak apa-apa Bayu. Jadi begini, Bayu bingung mengenai faktor luas permukaan dalam mempengaruhi laju reaksi. Nah, bagaimana sih prosesnya sehingga luas permukaan itu bisa mempengaruhi laju reaksi gitu ya? Oke, Ibu akan jawab ya. Jadi gini, kalau ada reaktan yang ingin bereaksi, maka akan terjadi tumbukan antar partikel supaya bisa bereaksi. Nah, semakin besar luas permukaan reaktan tersebut, maka semakin luas area yang dapat dimungkinkan untuk terjadinya tumbukan antar partikel tersebut. Semakin banyak partikel yang bertumbukan pada area yang luas tersebut, maka semakin cepat reaksi akan terjadi. Bagaimana Bayu? Bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa dimengerti ya. Teman-teman yang lain bisa dimengerti? Oke. Kebetulan banget karena Bayu tadi juga bertanya, Ibu membawa alat peraga
untuk mempraktekkan bagaimana faktor luas permukaan ini bisa mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini Ibu sudah siapkan ada 2 gelas yang berisi air dengan volume yang sama. Ada gelas 1 dan juga ada gelas kedua. Nah, kemudian di sini Ibu sudah siapkan juga obat tablet CDR. Siapa yang tahu obat tablet CDR? Iya, yang biasanya kalau dimasukin ke air itu dia akan bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung gitu ya. Gitu. Nah, ini Ibu sudah siapkan obat tablet CDR-nya. Yang satu Ibu siapkan masih dalam bentuk utuh. Nah, satunya lagi Ibu sudah tumbuk menjadi serbuk. Nah, untuk anak-anak yang kurang jelas untuk melihat, boleh silakan maju ke depan ya untuk melihat. Nah, sekarang Ibu butuh 1 orang nih untuk membantu Ibu di depan memperagakan reaksi tersebut. Silakan Kaila, yuk. Oke, Kaila akan membantu Ibu di sini dalam mereaksikan. Jadi gini, dalam gelas 1 dan 2 ini sudah berisi air, kemudian ada CDR yang memiliki luas permukaan yang berbeda, yang mana CDR ini akan kita reaksikan dengan air. Nah, CDR ini ada CDR yang utuh dengan CDR yang serbuk. CDR yang utuh akan kita masukkan ke gelas yang pertama, dan CDR yang serbuk kita akan masukkan ke gelas yang kedua. Kemudian kita akan menghitung waktu antara reaksi di gelas pertama dengan gelas kedua. Mana reaksi yang lebih cepat? Nah, kalau menurut teorinya tadi bagaimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Ilham, silahkan. Betul, kalau misalkan luas permukaannya lebih besar, maka reaksinya akan lebih cepat terjadi. Sini, CDR serbuk itu memiliki luas permukaan lebih besar daripada CDR yang utuh. Seharusnya, sesuai dengan teorinya, yang serbuk ini akan bereaksi lebih cepat. Nah, sekarang coba kita buktikan ya. Ibu juga sudah siapkan stopwatch di sini. Silakan Kaila masukkan CDR yang utuh ke gelas yang pertama terlebih dahulu dan kita hitung waktunya. Oke, sudah kita dapatkan ya waktunya ya. Nah, sekarang kita reaksikan yuk Kaila. Yang serbuk dimasukkan ke gelas yang kedua. Lalu, nah teman-teman sudah lihat ya bahwa reaksi yang kedua itu lebih cepat daripada reaksi yang pertama. Tadi sesuai dengan teorinya bahwa semakin besar luas permukaan dari reaktan, maka akan semakin besar area yang memungkinkan untuk terjadinya tumbukan antar partikel. Maka akan semakin cepat reaksi yang akan dialami. Sementara reaksi yang pertama itu dia akan lebih lambat daripada reaksi yang kedua. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih kecil daripada luas permukaan CDR yang serbuk, gitu ya anak-anak. Sampai sini ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah mengerti. Nah, seperti biasa, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai laju reaksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, silakan masukkan tahu kalian ke gadget yang kalian bawa, kemudian kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan. Oke, alhamdulillah semua kuisnya ternyata bagus ya nilainya. Anak-anak semua ngerti ya hari ini. Oke, kalau begitu tadi kita sudah membahas mengenai definisi laju reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita sudah nonton video dan juga bereksperimen. Semoga anak-anak bisa mengerti. Sekarang Ibu cukupkan terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya untuk kelas 11 MIPA 2. Kalian semua hebat dan keren. Terima kasih banyak sudah mau menyimak pembelajaran dengan baik, sudah mau berpartisipasi, aktif, dan juga memberanikan diri untuk berargumen. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Ibu cukupkan terlebih dahulu. Jangan lupa dipelajari mengenai materi laju reaksi dan persamaan-persamaannya. Kemudian kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.